Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan gimana sih memulai sebuah project sebagai front end, gimana workflow front end developer, gimana cara slicing, SCSS dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang software development lifecycle. Apa itu SDLC? Kurang lebihnya software development lifecycle itu adalah proses alur di mana para stakeholder, tim pengembang itu memproses alur dari semula, dari para stakeholder berkumpul, dari para stakeholder itu berusaha menyelesaikan sebuah masalah, memiliki sebuah masalah, dan disitulah tim pengembang nanti yang berusaha menyelesaikan masalah yang para stakeholder itu hadapi. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengertian secara lebih resmi, konkret, para ahli teman-teman bisa lihat di Google ya. Nah, kurang lebih alurnya itu secara umum ada beberapa tahapan. Secara umum, karena software development lifecycle itu memiliki banyak jenisnya. Nanti akan saya terangkan juga beberapa jenis yang umum digunakan. Yang pertama adalah planning. Planning itu di mana para stakeholder berkumpul untuk membicarakan sebuah proyek, berkumpul untuk membicarakan sebuah masalah yang sedang mereka hadapi, organisasi yang mereka hadapi. Mereka di situ mendiskusikan kira-kira apa sih permasalahan yang mereka hadapi, apa sih kira-kira solusi yang bisa diselesaikan dengan adanya permasalahan ini. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah analisis. Analisa kira-kira masalah A, B, C, D ini perlu apa saja sih untuk bisa diselesaikan, apa solusi yang suit atau yang sesuai dengan masalah ini. Kira-kira butuh apa saja untuk bisa menyelesaikan masalah ini, waktunya berapa lama, dan kira-kira apakah biayanya itu bisa mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ketika semuanya itu sudah dianalisis, mulai dari biaya, waktu, kebutuhan, orang-orangnya, itu apa saja yang bisa diselesaikan, orang-orang yang bisa di assignment untuk tugas tersebut, baru selanjutnya pada tahap desain. Pada tahap ini desain yang dimaksud itu enggak sekedar UI-nya saja atau user interface, tapi lebih luas lagi. Kita berbicara tentang arsitektur. Kira-kira servernya nanti pakai apa? Kira-kira teknologi yang digunakan itu apa? Database-nya itu nanti seperti apa? Jadi enggak sekedar UI-nya saja atau tampilannya, tapi secara garis besarnya nanti arsitektur arsitektur hardware-nya seperti apa, arsitektur informasi seperti apa, yang berkaitan semuanya dengan desain seperti itu. Nah, baru selanjutnya desain-desain itu tadi diimplementasikan ke dalam kode. Dari desain struktur database diimplementasikan untuk dibuatkan tabel-tabelnya. Yang desain web diimplementasikan ke dalam sebuah website UI-nya. Desain-desain back-end seperti kode-kode, function-function itu dirubah semuanya ke desain. Nah, baru setelah tahap keempat itu selesai, ada tahap kelima yaitu testing. Testing ini ada jenisnya aja banyak. Ada yang testing dilakukan oleh QA, ada yang dilakukan oleh stakeholder, ada yang dilakukan oleh user. Bahkan testingnya sendiri dilakukan oleh para coder-coder atau para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Misalkan nih, testing oleh QA artinya aplikasi yang dibuat oleh para pengembang di nomor 4 itu tadi bakal ditesting oleh QA melalui kode. Jadi QA itu membuat kode untuk nanti kodenya tadi mentesting software atau aplikasi yang dibuat oleh para pemrogram di nomor 4 itu tadi. Nah, sedangkan stakeholder itu bakal ngetes apakah aplikasi yang dibangun itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sedangkan para user itu tadi bakal ngetes juga namanya usability testing atau UAT, user acceptable test, sehingga user nanti ketika mencoba aplikasinya apakah sesuai dengan apa yang apa masalah yang dimiliki oleh user. Contohnya saja ke Instagram itu sering melakukan A/B testing, di mana story setiap orang itu berbeda. Misalkan ada yang mendapatkan story secara keseluruhan, ada yang mendapatkan story secara lebih besar tampilan UI-nya. Nah, itu nanti user yang menilai.
Kalau user merasa cocok, dia akan ngasih rating bagus. Kalau user merasa jelek, ratingnya buruk. Itulah kenapa ada beberapa user yang mendapatkan testing yang A, ada yang mendapatkan testing yang B. Ketika udah tahap melewati testing itu tadi, baru selanjutnya ada deploy sama maintenance. Deploy di server, deploy di AWS, GCP, dan lain sebagainya, sekaligus adanya perawatan. Kira-kira selama seminggu nanti ketika udah launching, berapa sih user yang bakal datang dan istilahnya ngetes atau mencoba aplikasi ini. Kira-kira perawatannya nanti seperti apa, cost-nya itu nanti apakah sudah bisa menutupi biaya maintenance. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara umum atau banyak yang digunakan itu adalah waterfall, agile development, spiral mode, sama V mode. Tapi aku hanya akan menjelaskan yang terkait dengan waterfall sama agile. Kenapa? Karena dua hal ini yang paling umum digunakan di perusahaan, dan kebetulan aku pernah istilahnya punya pengalaman di pengembangan waterfall sama agile development. Nah, sedangkan spiral mode sama V mode ini aku belum pernah pengalaman, jadi aku nggak bisa cerita lebih lanjut. Nah, seringkali ada banyak sekali kalau kita lihat di forum-forum diskusi, di forum-forum project management, forum-forum Scrum Master, itu ada seperti pertentangan antara waterfall sama agile. Nah, permasalahannya adalah waterfall sama agile ini ada dengan studi kasus yang berbeda-beda. Maksudnya gini, kalau misalkan waterfall, itu modelnya seperti waterfall. Jadi sesuai yang saya katakan di awal tadi, ada analisis, desain, implementasi, testing, deployment, sama maintain. Semuanya itu harus terdefinisikan terlebih dahulu, baru selanjutnya bisa beralih ke bagian desain, ke bagian implementasi, ke bagian testing. Oke, kalau saya bisa ngasih contoh, katakanlah aku sebagai pemrogram, ada si A sebagai desainer, terus ada project manager si B. Si B ketemu sama klien, melakukan sama-sama analisis. Nah, baru ketika proses analisisnya selesai, itu nanti baru dikasihkan ke desain. Kalau analisisnya belum selesai, itu nanti nggak ke desain terlebih dahulu. Ketika desain udah selesai, baru desainnya itu tadi diimplementasikan. Nah, baru implementasi sudah selesai, baru kemudian di testing, dan seterusnya sampai pada tahap maintain. Jadi, proses waterfall ini satu arah gitu loh. Ibaratnya ketika dosen ngasih tugas ke mahasiswa, mahasiswa nggak bisa protes, kayak gitu. Sama dengan waterfall, karena apa yang analisis lakukan itu harus dikerjakan oleh desain, apa yang desain lakukan itu harus dikerjakan oleh pemrogram. Baiknya adalah waterfall ini digunakan untuk aplikasi yang tidak kompleks. Contoh aplikasi yang tidak kompleks itu secara garis mudahnya adalah seperti aplikasi tugas kuliah. Misalkan tidak memerlukan banyak pemrogram atau tidak perlu memiliki banyak stakeholder. Misalkan nih cuma ada desainer, project manager, pemrogram, stakeholder, 4 orang. Ya udah 4 orang itu aja pakai waterfall nggak masalah. Tetapi ketika aplikasinya sudah kompleks, aplikasinya ada banyak, dan bisa dikatakan itu merupakan sebuah produk, kita membutuhkan yang namanya pengulangan, repetisi. Kita membutuhkan sebuah metodologi yang bisa mengcover produk yang dilakukan secara terus-menerus. Dan itulah munculnya agile atau Scrum Framework. Misalkan nih, secara garis besar, Scrum Framework itu adalah metodologi yang digunakan atau kerangka kerja untuk bisa membantu para stakeholder berkomunikasi dengan tim pengembang, Scrum Master, untuk bisa menyelesaikan atau mendelivery produk sesuai dengan yang kita harapkan. Kasarnya semuanya happy. Nah, teman-teman bisa melihat di scrum.org. Nah, ini ada organisasi mengenai Scrum. Nah, kalau kita melihat definisi Scrum di .org ini, itu ada sebuah apa ya istilahnya, itu sebuah framework untuk mengganti atau istilahnya adalah cara baru
untuk bisa memberikan penghargaan atau respect kepada orang-orang dan agar mereka itu belajar untuk self organize. Apa maksudnya self organize? Dalam proses Scrum-nya ini, para pengembang itu kayak diberi keleluasaan gitu loh, kayak diberi semacam freedom, kira-kira dalam minggu ini kita harus mengerjain apa gitu loh. Kalau misalkan aku contohkan ketika dosen ngasih tugas, dosen itu kan biasanya kan ngasih deadline 1 minggu harus selesai, 1 bulan harus selesai. Nah, para pengembang ini diberikan kebebasan, kira-kira dalam 1 minggu itu tadi bisa menyelesaikan apa saja berdasarkan task-task yang sudah diserahkan kepada diberikan dosen kepada para mahasiswanya. Nah, para mahasiswanya ini diberikan kebebasan memilih tugas apa saja yang bakal diselesaikan. Kalau teman-teman ingin lebih lengkap mengenai Scrum, itu bisa berkunjung ke scrum.org dan mendownload ebook tentang Scrum. Karena pembahasan Scrum ini luas banget dan saya cuma bisa asal istilahnya itu kontribusi jadi tim pengembang, dan kebetulan skripsi saya juga tentang Scrum. Nah, Scrum ini kurang lebih cocok digunakan apabila teman-teman itu ada pada kompleks atau aplikasi yang kompleks, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita udah tahu mengenai software development life cycle, berarti kita ke materi kedua yaitu tentang style guide. Nah, style guide itu apa? Kalau secara definisi saya sendiri, style guide itu ibaratnya adalah tutorial atau material, atau bisa dikatakan sebuah pegangan untuk kita para pengembang, para desainer untuk membuat sebuah website atau aplikasi atau produk. Nah, bagi para desainer untuk membuat style guide ini bisa direalisasikan atau diimplementasikan di Figma, Zeppelin, dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kumpulan berbagai aturan mengenai cara desain. Misalkan desain tentang paragraf, desain tentang heading 1, heading 2, heading 3, terus mendesain tentang pewarnaan, primary color, dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita lihat di Zeppelin sama Figma. Kalau kita lihat di Figma, ini kan ada banyak stylenya. Style untuk paragraf, style untuk heading, style untuk caption, sama color. Kalau saya boleh kasih contoh lihat di Zeppelin. Nah, ini salah satu contoh desain sistem. Jadi Liquid itu punya desain sistem sendiri. Desain sistem itu kurang lebih adalah guide yang mereka miliki untuk bisa sebagai patokan. Kurang lebih nanti desain dari website mereka, Android mereka, perangkat-perangkat mereka itu nanti seperti apa. Nah, itu berangkatnya dari desain sistem. Nah, contoh style guide yang pernah mereka buat, kalau secara gampangannya itu kita bisa lihat di style-style yang telah mereka definisikan. Contoh headline M XB1 ini. Nah, mereka punya size-nya regular 92. Nah, sedangkan B1 misalkan. Nah, regular dengan besarannya 48. Terus mengenai pewarnaan, color yang mereka gunakan ada Rich Purple, Vibrant, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk placeholder, pewarna mereka pakai kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara konsep lebih dalamnya, style guide yang lebih luas, itu mereka punya seperti ini. Mereka mendefinisikan nanti kira-kira color apa saja yang mereka pakai, itu seperti apa. Terus hierarki colornya seperti apa. Terus grid sistemnya itu pakai apa. Misalkan nih, pakai grid sistem 1440 atau pakai yang 760. Selain itu, nah, dalam pembuatan button, kira-kira jenis-jenis buttonnya itu apa aja, state dari buttonnya itu apa aja.
Nah, itu untuk kompleksitasnya kalau desain sistem. Tetapi kalau untuk membuat style guide, yang penting itu udah jelas. Kira-kira fontnya pakai apa, warnanya pakai apa, terus besaran paragrafnya itu kayak apa. Nah, kalau contohnya di Zeppelin, itu seperti ini. Ada style guide, ada warnanya seperti apa, terus ada pakai teks, fontnya itu pakai apa, besaran teksnya itu seberapa, font size misalkan 14 ataukah 16, terus spacing layoutingnya itu kayak gimana. Kalau spacingnya ini ada value nya 4 pixel, 8 sama 32. Jadi fungsinya style guide itu untuk tahu kira-kira nanti kita itu colornya pakai apa aja, paragrafnya kayak gimana. Kenapa penting? Nah, karena nanti bagi para front end, para desainer, itu kan yang mengerjakan nggak cuma kita aja gitu loh. Ada kolaborasi di situ. Nah, untuk memudahkan kolaborasi perlu adanya komunikasi. Salah satu cara untuk komunikasi adalah dengan menggunakan style guide. Kalau desainer itu pakai kayak gini style guide-nya. Jadi komunikasi antar desainer itu mudah. Jadi ketika desainer mendapatkan project, dia udah tahu hanya dengan melihat lokal style-nya yang ada di sini, dia udah tahu kira-kira color-nya itu dia pakai apa aja, kira-kira paragrafnya atau font-nya itu pakai apa aja. Nah, gimana dengan front end? Nah, selama ini kalau aku sendiri ya, saya kurang tahu secara perusahaan besar tinggi itu style guide untuk front end itu kayak gimana. Tetapi yang pengetahuanku sampai saat ini, maksudnya di perusahaan-perusahaan lokal atau yang kasarnya lokal hero, itu front end example contoh style guide-nya itu seperti ini yang dicontohkan oleh front end mentor. Yaitu dia ngasih tahu layout desainnya itu kayak gimana, pakai width apa, standar width-nya itu kayak gimana. Karena setiap width itu beda-beda. Ada yang desktopnya 1040, ada yang pakai desktop 1200. Mobilenya ada yang pakai 375 pixel, ada yang 400 pixel. Nah, terus juga dikasih tahu tipografi seperti apa, headingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kurang lebih di sini udah didefinisikan di bagian readme.md-nya. Nah, kalau udah kayak gini apa yang harus kita lakukan? Nah, ya udah kita definisikan aja di CSS atau SCSS. Kemarin kan teman-teman ngerjain free.camp kan, dan di situ dikasih tahu gimana kita mendeklarasikan sebuah variabel. Loh, buat apa sih variabel? Nah, itu tadi variabel itu fungsinya untuk teman-teman mendeklarasikan color primary dan lain sebagainya yang dimiliki dalam style guide. Jadi misalkan kalau CSS di sini kan penguin skin black, penguin belly gray, penguin brick yellow. Artinya apa? Artinya inilah tiga hal ini yang menjadi style guide mereka. Karena nanti warna-warna ini sering yang digunakan. Nah, style guide itu kan ngasih tahu kepada orang-orang bahwa color-color ini nanti yang bakal sering digunakan bakal ada repetisi penggunaan ulang. Nah, disitulah kita fungsinya variabel. Jadi ketika nanti kita bikin button lagi, kita nggak bingung bakal pakai color apa. Dan juga ketika primary colornya itu nanti berubah, kita cukup merubah primary color yang ada di atas variabel. Sama ketika nanti di CSS preprocessor, kita mendeklarasikan primary colornya apa. Ketika primary color berubah, kita cukup merubah satu baris kode. Tidak perlu ibaratnya Ctrl C, Ctrl V untuk merubah color tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, aku tadi kan berbicara tentang SCSS. Kemarin juga aku nyinggung dikit tentang SCSS. Apa sih SCSS itu? CSS preprocessor. Apa maksudnya? CSS preprocessor adalah cara baru, walaupun udah lama tetapi bisa dikatakan salah satu cara dalam penulisan CSS dengan memberikan banyak sekali dampak positif, banyak sekali fitur-fitur baru yang memudahkan kita dalam menulis CSS. Kayak gitu. Kalau kita melihat dokumentasi dari CSS-nya yang ditawarkan oleh CSS itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Pertama, variabel. Benar, di CSS tadi kita punya banyak variabel. Istilahnya penulisan variabel khas CSS. Tetapi kalau di SCSS, kita menulis variabel itu sama kayak kita menulis variabel di
pemrograman yang lain. Tinggal tulis saja dollar primary color warnanya apa. Terus ketika kita ingin ngambil data primary color, kita tinggal tulis saja dollar primary color. Hasilnya nanti ya body color sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Nah, kalau kita pakai CSS tadi kan kurang lebih seperti ini. Nah, tetapi ketika kita ingin menuliskan ulang lagi, itu perlu yang namanya var CSS. Kalau contohnya mungkin seperti ini. Mana ya? Nah, harus pakai yang seperti ini. Padahal kalau di SCSS kita cukup deklarasikannya seperti ini. Yang kedua adalah terkait dengan nesting. Nah, nesting itu kita kayak menulis CSS di dalam CSS atau menuliskan kelas CSS sesuai dengan hierarki yang ada di CSS. Contoh, ketika kita misalkan ingin membuat navbar, biasanya kan di dalam navbar itu kan ada UL sama LI-nya. Nah, kalau di CSS nuliskannya harus satu persatu gini kan, nav UL margin berapa, padding berapa, terus nulis lagi nav LI displaynya kayak gimana, terus untuk bikin tagline A kita perlu nav sama A, terus display padding text decoration kayak gimana. Sedangkan kalau di SCSS kita cukup tulis nav kurung kurawal buka, terus baru di dalamnya UL, LI sama A yang masih berada dalam satu lingkup div yang sama. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ini kita memudahkan kita ketika kita memiliki div yang istilahnya itu nested. Misalkan seperti ini, nav, terus di dalamnya ada ULLI. Daripada kita menuliskan nav UL, terus nav LI, nav A, kan lebih baik kita menuliskannya seperti ini. Nah, itu salah satu contoh kelebihan dari SCSS. Terus ada partial juga. Apa maksudnya partial? Yaitu kita memecah CSS berdasarkan per modul. Nah, nanti ini akan saya kasih contohnya karena di sini nggak ngasih contoh. Nah, yang kedua ada modul. Ini ada kaitannya sama partial ini tadi. Jadi di SCSS kita bisa memecah CSS-nya. Biasanya kan kita kan membuat CSS cuma satu saja, misalkan namanya style.css. Tetapi dengan menggunakan SCSS ini kita bisa memecah file-file CSS yang kita buat itu menjadi beberapa file. Hal ini memudahkan kita ketika kita ingin mencari kira-kira CSS untuk halaman indeks itu CSS yang mana. Ketika kita punya button itu yang mana, base-nya itu yang mana, variabelnya itu yang mana. Nah, itu nanti bakal saya kasih contohnya. Tetapi dengan adanya modul ini kita bisa memecah CSS per modul, per page, per komponen, per apapun itu. Jadi ketika misalkan nih kita ada base underline CSS, ada font stack primary color. Terus selain itu kita juga ada ini inverse background color base primary color. Nah, jadi kita bisa mengambil data atau variabel yang ada di base untuk kita gunakan. Bagusnya adalah yaitu tadi kita memecah-mecah CSS-nya tersebut. Jadi kita bisa memaintain, merawat CSS dengan mudah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mixin. Mixin ini kurang lebih seperti kita membuat function di dalam SCSS. Misalkan nih mixin untuk membuat transform. Nah, daripada kita harus menulis transform secara terus menerus, lebih baik kita cukup membuat kayak gini saja. Nah, tinggal kita buat mixinnya aja. Terus nanti kita tinggal buat include transform, terus rotate sama berapa properti yang dibutuhkan. Dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus ada extend sama inherit. Nah, kalau ini aku belum explore lagi
Jadi mungkin teman-teman bisa belajar sendiri yang extend sama inheritance, karena aku masih belum sampai tahap itu. Nah, serta masih banyak hal lagi yang teman bisa pelajari di dokumentasi, karena kurang lebih ada banyak sekali istilahnya keuntungan-keuntungan yang lain, cara-cara dalam menggunakan SCSS ini. Seperti itu. Nah, terus gimana sih kita memulai untuk membuat sebuah SCSS? Nah, di sini saya akan mencontohkan case study-nya. Oke, ini salah satu contoh case study dari SSS, penggunaan SCSS. Oke, ini ada style guide-nya misalkan. Mobilnya segini, primary color-nya ini, heading-nya pakai gini, body kayak gini, icon kayak gini. Nah, gimana sih kita implementasi SCSS-nya tersebut? Pertama, kita perlu membuat style.scss sebagai nanti untuk mengumpulkan modular-modular dari SCSS tadi yang kita buat. Nah, di sini saya mengimport color, font, global, sama homepage. Nah, style yang berisi ini nanti adalah mengimport dari modular-modular yang telah aku buat. Yang pertama katakanlah color. Sesuai dengan namanya, color ini isinya adalah color yang nanti saya gunakan ketika membuat website. Jadi, ketika aku ingin membuat website dan pengen tahu index.html ini pakai color apa aja, aku dengan mudahnya tinggal klik color aja, karena aku tahu modular ini namanya menyesuaikan dengan apa yang digunakan atau diisi dari SCSS tersebut. Dan ternyata color ini hanya menggunakan purple. Memang pada project kecil akan terlihat kayak buang-buang waktu, tetapi ketika kita terbiasa menggunakan metodologi ini, ketika kita membuat aplikasi yang gede, kita udah siap. Oke, contoh aplikasi yang gede itu kayak gini. Nah, ini dilihat salah satu contoh template. Nah, di sini kan ada banyak sekali colornya apa aja. Nah, di sini colornya itu udah ada gitu loh. Jadi kita tahu mereka itu pakai color apa. Nah, ini kan dilihat dia pakai color list. Nah, kita tahu jadinya color yang dia pakai itu pakai apa aja. Bayangkan kalau CSS-nya itu cuma jadi satu misalkan. Nah, jadi satu kayak gini dan kodenya ada lebih dari 2000 sekian. Nah, gimana kita mencari color apa saja yang dipakai? Kayak gitu. Nah, selain itu, aku juga nggak hanya memecah color saja, tapi juga font, terus juga page-nya itu apa. Baru selanjutnya aku pakai global, kayak gitu. Jadi, pemecahan ini atau per modulnya ini terserah teman-teman. Mau mecah berdasarkan komponen, atau nama filenya, atau berdasarkan apa terserah. Tetapi rekomendasi dari aku, kira-kira buatlah sebuah modular yang kira-kira ketika orang lain baca itu jadi mudah, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk studi case dari SCSS. Jadi yang pertama teman-teman buat style.scss terlebih dahulu, baru selanjutnya melakukan import pada color, font, global, dan homepage. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman lakuin adalah ketika membuat yang namanya yang aku sebutkan tadi. Nah, partial ini tadi teman-teman harus mengincludekan yang ini, underline ini. Nah, ini kan setiap partial atau modul yang aku buat itu aku kasih underline. Apa fungsinya? Underline itu nanti supaya nanti ketika kita mengcompile SCSS yang dikompil itu yang tanpa menggunakan underline. Jadi misalkan nih aku mengcompile semua SCSS yang berada di folder CSS. Otomatis yang ke-compile itu adalah style.scss-nya. Kenapa? Karena homepage, global, font, color itu nanti masuk ke dalam partial. Kenapa?
partial tidak bisa dikompel karena dia ada underline-nya ini tadi. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, aku menyarankan teman-teman itu untuk menggunakan SCSS. Tetapi kalau dirasa memang SCSS itu masih membingungkan, memang baiknya dulu berangkat dari CSS. Kalau CSS sudah terbiasa, next project yang lebih gede atau project selanjutnya itu pakai SCSS. Seperti yang aku singgung, ada mudah dibaca, mudah digunakan, nested, dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke contoh kode yang pernah aku tuliskan dengan menggunakan SCSS ini, contohnya adalah seperti ini. Kemarin aku kan sempat bahas di grup itu ada namanya CSS prefix. Nah, di SCSS itu kita nggak perlu menuliskan prefixnya itu apa. Contohnya kita lihat ya, ada yang namanya section footernya ini. Kalau kita lihat di footer sini, nah di footer sini aku cuma menuliskan justify content center. Tetapi ketika kita di SCSS tadi di compile, hasilnya, nah dia mengkompilkannya itu nggak cuma justify content center aja, tetapi dikompil sesuai dengan CSS prefix yang dimiliki oleh WebKit, yang dimiliki oleh Chrome, sama MS yang dimiliki oleh Firefox. Jadi seperti itu salah satu keunggulannya. Jadi teman-teman nggak usah ngetik ini lagi, karena nanti sama SCSS dikompil untuk dijadikan CSS prefixnya itu seperti apa. Nah, itu salah satu contoh kelebihan dari SCSS. Sebelum lebih lanjut juga, salah satu yang paling penting ketika nanti ada responsive mobile. Contoh, nah ketika aku punya section footer dan aku ingin meresponsifkannya, kita tinggal buat aja di dalam halaman tag ini, tag footer ini, kita menuliskan add media screen min width seperti ini, daripada kita membuat sebuah kelas baru. Misalkan contohnya kalau kita lihat di kompilannya asli kan seperti ini. Nah, daripada istilahnya kita menulis satu-satu add media screen min width 1020 baru footernya apa, lebih baik kan kita menuliskannya per kelas atau per section atau per tag lah. Nah, jadi aku istilahnya ketika ingin meresponsifkan sebuah elemen, aku tinggal menuliskannya di dalam elemen ini. Ini untuk memudahkan kita dalam membaca kira-kira footer ini responsif yang mempengaruhi itu apa aja. Oh, ternyata ada settingan untuk media screen min width 1024, justify kontennya flex end. Oh, ketika di header di bagian image itu media screen min widthnya jadi 200. Oh, header ternyata responsifnya seperti ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah gitu loh membaca kode kita sendiri. Ketika orang lain tahu, oh ternyata mudah untuk dibaca. Nah, kalau kita menulis kayak gini kan kita bingung mau mencari footernya itu kayak gimana. Karena apa? Karena terpecah itu tadi. Nah, min widthnya 1024, headernya di sini. Terus ketika 1024 yang lain, headernya di sini. Nah, bisa pula menggunakan CSS atau CSS biasa dengan naruh misalkan satu screen query media screen min width header, terus kita tuliskan kelas baru misalkan header image width, misalkan widthnya jadi 200 pixel,
bisa kayak gini. Nah, tetapi kalau kayak gitu, maka pengorganisasiannya bukan berdasarkan uh, tag elemen lagi, tapi merangkak berdasarkan screen min width-nya ini tadi. Padahal kan kita merubahnya itu berdasarkan elemennya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, akhirnya kita ada pada tahap kita setting up VS Code. Kita setting environment untuk pekerjaan kita sebagai front end. Aku menyarankan kita menggunakan VS Code karena ada beberapa kelebihan daripada Sublime atau yang lainnya. Misalkan nih kelebihannya pertama, kalau teman-teman udah lihat ini tadi, dia bisa langsung terintegrasi sama Git. Dia bisa langsung terintegrasi sama terminal. Ada compiler SCSS-nya sendiri, ada live server-nya sendiri, serta banyak sekali istilahnya extension lainnya bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, di sini saya juga akan mengasih rekomendasi extension apa saja yang bisa saya rekomendasikan. Contoh pertama auto close tag, bracket, pair colorize, community material, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh rekomendasi extension yang perlu teman-teman install. Lebih lanjut teman-teman bisa lihat di URL-nya ini. Nanti aku kasih link tautannya. Pertama auto close tag. Nah, kalau contoh teman-teman membuat itu kan biasanya kayak gini ya. Salah satu contoh close tag itu misalkan nah, ketika aku ngetikkan div aja, dia langsung membuat tag untuk closing tag div-nya ini tadi. Jadi misalkan kita menulis image, misalkan header, ketika kita kurung kurawal tutup, dia langsung ada tag close header-nya. Nah, ini salah satu keuntungan kita ada auto close tag. Nah, seperti namanya, dia bakal menutup tag yang lainnya. Ini juga bisa support di Sublime Text. Terus ada yang namanya bracket colorize. Jadi ketika kita membuat istilahnya itu apa ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, itu nanti masing-masing bakal berbeda. Mungkin kalau di CSS bisa kayak gini. Nah, ini tuh memudahkan kita agar tahu kira-kira bracket ini itu sebagai penutup yang mana, pembuka yang mana, dan lain sebagainya. Jadi kan kelihatan nih, hero image bracket awalnya dari orange ini ke sini. Terus image itu ungu dari ini ke sini. Seperti itu. Terus ada lagi, ini community material team ini kurang lebih tim untuk bagian ini warnanya, biar warnanya bisa kelihatan agak hitam kayak gitu. Terus ada pula HTML sama CSS support. Nah, jadi ini kayak kurang lebih untuk mengkomplitkan kelas atau ID. Misalkan nih kalau teman-teman pakai Bootstrap ya, terus teman-teman menuliskan di index.html kelas yang ingin teman-teman inginkan. Nah, nanti udah muncul. Nah, kayak gini, muncul udah kira-kira kelasnya itu apa aja. Kayak gitu. Ini memudahkan sekali ketika kita ingin membuat kelas-kelas yang sebelumnya udah kita buat dan lain sebagainya. Dan di sini tahu misalkan button, oh itu berada pada kelas style.css. Button strap icon ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahu button CTA itu CSS-nya ada di sini. Kurang lebih seperti itu.
Terus ada juga Left SAS Compiler. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, SCSS ini perlu dikompil untuk bisa menjadi CSS. Kenapa? Karena kalau HTML doang itu cuma bisa mengimport CSS, gak bisa langsung import SCSS. Untuk itu kita memerlukan compiler. Nah, compilernya teman-teman pakai ini. Ketik aja misalkan Left SAS Compiler. Jadi ketika teman-teman udah ngetik SCSS nih, terus ketik aja ini what's SAS. Contoh. Nah, ini aku tinggal klik aja what's SAS ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini outputnya seperti apa. Di sini bakal kelihatan kira-kira mana saja file SCSS yang sedang dikompil kayak gitu. Contoh, aku di homepage ini membuat kelas baru, kelas front end, kelas front gitu, font size 16 pixel. Ketika aku simpen, nah dia bakal change stated, dia bakal mengcompile. Akhirnya kalau kita lihat di file stylenya ini, nah lihat ya, langsung muncul di sini seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah secara manual ngompel-ngompel ketika ada perubahan, cukup pakai extension ini, dia otomatis ngedetek setiap perubahan pada SCSS seperti itu. Terus ada live server juga. Ini sangat sering aku lihat bagi teman-teman yang baru mulai front end. Biasanya kan ada ini ya, file ini HTML, terus dibuka di Chrome dan lain sebagainya. Hasilnya kan seperti ini. Terus teman-teman ingin merubah lorem ipsumnya, teman-teman kan biasanya ngerubahnya habis itu di indeks dirubah kan, terus habis itu balik lagi ke browser terus tekan F5. Nah, dengan adanya live server ini teman-teman nggak perlu ketika merubah pada HTML nggak perlu melakukan refresh pada browser. Extensionnya ini yang bakal ngerubah sendiri. Contoh, lorem ipsum kita ganti misalkan dengan ketika kita langsung save, nah langsung berubah. Jadi teman-teman nggak usah ketika ngerubah sini press F5 nge-refresh, F5 refresh untuk tahu perubahannya, nggak perlu. Dengan adanya live server ini pekerjaan teman-teman jadi lebih cepat karena terintegrasi HTML-nya sama dengan browser seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cari di sini ya, live server. Kabar buruknya adalah live server ini cukup memakan banyak memori seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman merasa komputernya lambat, itu bisa jadi karena live servernya seperti itu. Itu dampak negatif kalau kita menggunakan live server. Tetapi secara workflow kita jadi lebih cepat. Terus ada lagi Prettier. Prettier itu untuk merapikan kode-kode kita. Misalkan nih, kode-kodenya seperti ini. Kan jelek ini. Kita ngebacanya susah gitu loh. Kira-kira section ini tuh section yang mana gitu. Nah, dengan adanya Prettier ini akan memudahkan kita untuk istilahnya merapikan kode kita. Ketika kita klik format dokumen, nah hasilnya bakal berubah lagi menjadi bagus seperti ini. Tahu dari mana ini? Nanti ada tulisan Prettier di sini. Dia mengatakan bahwa ini udah aktif dan bisa digunakan. Nanti teman-teman cari aja yang namanya Prettier. Nah, yang paling penting adalah emmet. Kok nggak ada ya? Nah, fungsinya emmet itu misalkan nih teman-teman punya folder baru http.html,
terus pengen membuat HTML. Saya cukup mengetikkan shift tanda spasi. Nah, ini udah ada tulisannya emet. Terus ketika aku enter, nah langsung selesai. Terus ketika aku pengen membuat sebuah kelas, maka yang perlu aku lakukan tinggal klik titik, terus nama kelasnya apa, btn, terus enter, nah langsung keluar. Pengen istilahnya kelasnya ada banyak, btn.btn_white.background black, enter, nah langsung terjadi. Atau kita pakai nama kelas btn, punya id, about, kita enter. Nah, jadi ini benar-benar sangat ngebantu kita. Kalau di Sublime mungkin manual ya, tapi kalau di VS Code itu embednya sepertinya udah otomatis terpasang sama Visual Code. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh setupnya. Aku pakai fontnya yang namanya ViraCode. Jadi teman-teman terserah nanti fontnya itu kayak gimana. Terus teman-teman juga setup space-nya itu kita pakai index using space, pakai config-nya 2. Apa bedanya? Misalkan teman-teman punya segini ya, terus kita rubah space-nya ya, pakai tab misalkan. Kita pakai 6. Terus kita format dokumennya. Nah, ini jaraknya ini nanti bakal lebar banget gitu. Misalkan nih kita tab, jaraknya kan lebar, tetapi ketika kita ganti menjadi space terus konfigurasi tabnya 2, tabnya itu sedikit gitu loh. Jadi kita benar-benar memanfaatkan apa ya istilahnya, jarak antar tag, tetapi nggak terlihat jelek. Karena kan di HTML itu kan kita kan bisa sampai nested banyak div kan, misalkan nih btn, terus di dalamnya ada btn icon, terus misalkan div lagi, di dalamnya ada div lagi, di dalamnya ada div lagi, dan nggak cuma HTML, bisa jadi JavaScript kayak gitu. Nah, kalau kita pakai misalkan tabnya ada banyak, nah dia bakal nguras banyak sekali ruang gitu loh, seperti itu. Makanya saya menyarankan pakai space 2. Tapi misalkan kalau teman-teman punya preferensi sendiri nggak masalah. Oke, lalu selanjutnya yang keempat mengenai slicing. Sebelum aku ke slicing ini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Karena materinya ini nanti cukup berat, maksudnya bener-bener real case gitu.